Dari Advent ke Festival Desember, pergeseran makna Natal dalam tradisi Protestan modern. Perayaan Natal secara historis merupakan buah dari perkembangan liturgi gereja perdana. Tradisi kuno menempatkan Natal sebagai puncak dari masa Advent, yaitu suatu periode penantian mesianis, masa pertobatan, dan refleksi teologis tentang misteri inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia. Namun dalam tradisi Protestan modern, khususnya denominasi evangelikal dan karismatik, ada kecenderungan memperpanjang suasana Natal sejak awal bulan Desember bahkan akhir bulan November. Saya ulangi lagi, namun dalam tradisi Protestan modern, khususnya denominasi evangelikal dan karismatik, ada kecenderungan memperpanjang suasana Natal sejak awal bulan Desember bahkan akhir November. Fenomena ini merefleksikan pergeseran makna, orientasi, dan refleksi teologis. Yang pertama, perspektif historis. Natal sebagai produk tradisi gereja Katolik. Pertama, tidak ada perintah eksplisit dalam kitab suci. Kitab suci tidak pernah menempatkan tanggal, ritus, atau perintah merayakan kelahiran Kristus. Pemilihan tanggal 25 Desember muncul dari refleksi teologis gereja awal tentang misteri inkarnasi serta upaya kristenisasi kalender kekaisaran. Yang kedua, Protestanisme dan kritik terhadap tradisi gereja Katolik. Reformasi abad ke-16 menolak banyak tradisi liturgis yang dianggap tidak bersumber langsung dari kitab suci. Namun, Martin Luther, John Calvin, dan tradisi reformit sejak awal tidak menolak secara keseluruhan kalender liturgi. Sebagian tetap mempertahankan Natal sebagai pesta kristologis. Yang kedua, modernitas dan hilangnya kedalaman liturgis. Pada abad ke-19 sampai abad ke-20, denominasi Protestan mengalami deliturgisasi, yaitu perayaan sakramental digantikan dengan kegiatan khotbah, musik, dan program komunitas. Yang ketiga, masa Advent dalam tradisi gereja Katolik. Advent adalah masa askesis rohani, yaitu suatu penantian Mesias sekaligus persiapan eskatologis. Dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks, Advent memisahkan diri dari Natal. Advent bukan Natal. Perayaan ini dianggap mengaburkan makna pertobatan dan makna penantian. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Advent bukan Natal. Perayaan dini dianggap mengaburkan makna pertobatan dan makna penantian. Untuk itu, kaum muda Katolik harus memahami pengajaran ini atau penjelasan ini. Saya ulangi lagi supaya kaum muda Katolik itu bisa mengerti. Advent bukan Natal. Perayaan dini dianggap mengaburkan makna pertobatan dan makna penantian. Yang keempat,
pergeseran dari festival Desember dalam Protestanisme modern. Yang pertama, penghapusan struktur liturgis. Banyak komunitas gereja di Protestan modern tidak menggunakan kalender liturgi secara ketat. Akibatnya, Advent tidak mempunyai bobot teologis, sehingga minggu pertama bulan Desember secara otomatis dipersepsikan sebagai musim Natal. Ini kaum muda Katolik perlu dipahami. Ya. Sekarang yang kedua, teologi Natal sebagai ulang tahun Yesus. Nah, ini penting bagi kaum muda Katolik, penting. Poin yang kedua, teologi Natal sebagai ulang tahun Yesus. Dalam tradisi evangelikal, Natal sering dipahami sebagai pesta ulang tahun Yesus, bukan misteri inkarnasi, bukan menghayati misteri inkarnasi Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, sabda yang menjadi daging. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, pertama, perayaan itu fokus pada suasana gembira, bukan refleksi teologis. Saya ulangi lagi yang pertama, konsekuensinya. Fokus perayaan Natal adalah suasana gembira, bukan refleksi teologis. Yang kedua, penekanan pada narasi bayi Yesus, bukan penyatuan ilahi dan manusia. Yang ketiga, perayaan dapat dimulai kapan saja selama bulan Desember. Ya. Jadi perayaan Natal ya dimulai kapan saja, selama masih bulan Desember. Bahkan ada yang bulan November sudah mulai perayaan. Terus yang ketiga, pengaruh budaya populer dan pasar. Ini poin yang ketiga, pengaruh budaya populer dan pasar. Konsumerisme global menjadikan bulan Desember sebagai bulan pesta, bulan disko, bulan diskon, bulan dekorasi, bulan musik, bulan konser Natal. Gereja Protestan modern lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sehingga perayaan Natal dimajukan mengikuti ritme masyarakat, karena tidak punya patokan. Jadi Natal bisa dirayakan mengikuti ritme masyarakat, ritme pasar. Yang keempat, komodifikasi spiritualitas. Ibadah Natal awal Desember sering menjadi ajang menarik anggota, mengisi kalender gereja, atau menyajikan konten artistik. Saya ulangi lagi, ini penting. Ibadah Natal awal Desember sering menjadi ajang menarik anggota, mengisi kalender gereja, atau menyajikan konten artistik. Akibatnya apa? Akibatnya satu, Advent memudar. Advent kehilangan makna. Akibat kedua, Natal menjadi pesta besar, menjadi perayaan. Natal hanya sebatas perayaan. Yang kedua, yang ketiga, Natal atau makna liturgis bergeser oleh narasi budaya. Saya ulangi lagi. Ibadah Natal awal Desember sering menjadi ajang menarik anggota, mengisi kalender gereja, atau menyajikan konten artistik. Akibatnya satu, Advent memudar, makna Advent hilang.
Akibat kedua, Natal hanya sebatas perayaan. Yang ketiga, makna liturgis bergeser oleh narasi budaya. Poin yang kelima, analisis biblis dan teologis. Yang pertama, perspektif biblis atau kitab suci. Kitab suci menekankan misteri inkarnasi sebagai karya keselamatan. Baca Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Saya ulangi lagi. Kitab suci menekankan misteri inkarnasi sebagai karya keselamatan. Baca Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 11. Namun tidak ada dasar biblis untuk pemahaman ulang tahun Yesus. Ini tolong dipahami, supaya kaum muda jangan ikut rame. Kaum muda itu jangan tergiur dengan upacara seru, upacara rame. Ya. Saya ulangi lagi. Kitab suci menekankan misteri inkarnasi sebagai karya penyelamatan. Baca Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 11. Namun tidak ada dasar biblis untuk pemahaman ulang tahun Yesus. Pemindahan makna dari misteri ke perayaan ulang tahun menghasilkan tiga hal. Satu, reduksi makna inkarnasi menjadi anekdot sejarah. Yang kedua, hilangnya kedalaman sang sabda yang menjadi manusia atau misteri inkarnasi. Yang ketiga, pemindahan fokus dari kristologi ke tradisi budaya. Jadi ini yang kaum muda Katolik harus dengar baik-baik, harus mengerti, harus paham. Sekarang yang kedua, poin kedua, perspektif teologis. Inkarnasi adalah misteri yang tidak hanya dirayakan. Saya ulangi lagi, inkarnasi adalah misteri yang tidak hanya dirayakan, tetapi ditafsirkan. Gereja awal memaknai Natal sebagai tiga hal. Satu, peristiwa soteriologis. Yang kedua, karya Allah Tritunggal. Yang ketiga, transformasi kosmik. Saya ulangi lagi supaya lebih paham. Inkarnasi adalah misteri yang tidak hanya dirayakan, tetapi ditafsirkan. Gereja awal memaknai Natal sebagai satu, peristiwa soteriologis. Yang kedua, karya Allah Tritunggal. Yang ketiga, transformasi kosmik. Sementara Protestan modern cenderung mengadopsi satu, pendekatan moral yang selalu menyatakan Yesus datang membawa damai. Unsur pertama, selalu menekankan pendekatan moral. Selalu menyatakan Yesus datang pembawa damai. Yang kedua, pendekatan sentimental, sukacita keluarga. Yang ketiga, pendekatan event, drama, konser, ibadat, tematik. Maka suasananya beda dengan perayaan Natal di Gereja Katolik. Hal ini menghasilkan pergeseran teologi dari sakramental ke emosional. Saya ulangi lagi. Hal ini menghasilkan pergeseran teologi dari sakramental ke emosional. Sekarang poin yang keenam. Dampak pergeseran terhadap identitas gerejani Protestan. Yang pertama, pemudaran identitas liturgis, kurangnya penekanan pada Advent. Saya sekali lagi ulangi lagi. Poin yang pertama,
pemudaran identitas liturgis, yaitu kurangnya penekanan pada Advent. Yang kedua, dominasi budaya konsumeristik, yaitu gereja mengikuti kalender pasar. Ya, saya ulang lagi yang kedua, dominasi budaya konsumeristik, yaitu gereja mengikuti kalender pasar, mengikuti permintaan pasar. Yang ketiga, teologi Kristus melemah, inkarnasi kurang dipahami secara mendalam. Yang keempat, pembentukan budaya festival gereja yang tidak memiliki akar historis. Yang kelima, kontekstualisasi teologis, di mana gereja kehilangan kesinambungan dengan gereja mula-mula atau gereja perdana. Sekarang yang ketujuh, pertimbangan yang ketujuh, poin ketujuh, dialog ekumenis. Fenomena Festival Desember membuka ruang dialog antara Katolik dan Protestan tentang tiga hal. Yang pertama, makna asli Advent. Yang kedua, tradisi liturgi sebagai pedagogi iman. Yang ketiga, perlunya mengembalikan teologi inkarnasi ke tempatnya. Saya ulangi lagi. Fenomena Festival Desember membuka ruang dialog antara Katolik dan Protestan tentang tiga hal. Yang pertama, makna asli Advent. Yang kedua, tradisi liturgi sebagai pedagogi iman. Yang ketiga, perlunya mengembalikan teologi inkarnasi ke tempatnya. Gereja Katolik dapat menawarkan warisan teologis yang kaya tentang misteri inkarnasi, sementara Protestan menawarkan dinamika misi dan kreativitas yang berharga. Beda motivasi. Sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Pergeseran dari Advent menuju Festival Desember dalam Protestanisme modern merupakan hasil interaksi teologis yang rendah liturgi dengan budaya konsumerisme global. Saya ulang lagi. Pergeseran dari Advent menuju Festival Desember dalam Protestanisme merupakan hasil interaksi teologi rendah liturgis dengan budaya konsumerisme global. Natal tidak lagi dipahami sebagai misteri inkarnasi yang perlu dihayati, tetapi sebagai event meriah sepanjang bulan Desember. Maka, dalam kajian ini, dalam video ini, ditawarkan untuk membuka wawasan bahwa pemulihan makna Natal membutuhkan dialog intertradisi dan pemahaman historis teologis yang lebih mendalam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.